Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari channel Sumber Dakwah Official. Gila ini mah ada sakit hati betul ini mah. Pokoknya kalau dikasih tingkatan, mungkin tingkatnya yang paling tinggi nih sakit hatinya. Kemarin Pak Jokowi Yoga tuh langsung nih dinyinyirin dengan ibu-ibu yang satu ini. Katanya sumpah geli banget lihat ada bapak-bapak ikut-ikutan yoga bareng emak-emak. Iu, geli woi. Perasaan yoga bukan buat kaum wanita aja. Lagian itu ada kok cowoknya, bukan hanya Pak Jokowi sendiri yang yoga. Katanya dokter, tapi kok situ kagak paham manfaat yoga itu baik untuk jasmani dan rohani. Terus apa nggak kebalik coba? Perasaan ibu itu sendiri loh yang suka nyempil dari sekian banyaknya bapak-bapak. Oh iya, lebih geli mana nih? Lihat Pak Jokowi yoga atau ada ibu-ibu yang karaokean dengan penasihat hukumnya? Jujur sih lama-lama kita ikut stres kalau seperti ini. Bagaimana tidak coba? Kita dipaksa mengikut pola pikir mereka yang sangat absurd luar biasa. Ya contoh saja orang yang satu ini nih. Pokoknya ngacoknya luar biasa pokoknya. Minta ampun kita pokoknya. Oke, langsung kita pilih videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Sekarang saya tanya bang, waktu abang melamar ke Okezone nih, ngasih ijazah nggak ngelamar kerja? Ngasih fotokopi bang. Ngasih kan? Nah saya tanya juga ke Danantara, Pak Joko Widodo melamar jadi Dewan Pengarah Danantara, ngasih ijazah nggak? Ngasih CV nggak? Dengar tadi kan? Pak Joko Widodo ngelamar di Danantara. Ini aku maksud lama-lama kita yang stres mengikuti pola pikir orang-orang seperti ini. Pak Jokowi disamakan dengan dia. Ya Allah, kan buta. Ya kan? Tapi nggak dijawab sampai sekarang. Mungkin bukan dilamar kali bang, ditunjuk gitu bang. Kalau lamar kan kesannya kan kita kan iya meminta. Ini sedikit informasi, walaupun kalian tahu sebenarnya Pak Joko Widodo itu ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Tuh, sekian. Oke, ini kita diskusi aja ya bang ya. Tapi sependek pengetahuan saya, komisaris BUMN itu juga ditunjuk. Jadi kalau bukan dia saya nggak mau. Ini komisarisnya. Tapi itu pun ngasih CV, ngasih ijazah. Kan? Salah ngeyel ngotot. Ya. Woi, Pak Joko itu mantan Presiden 2 periode. Masa iya masih dipintai ijazah? Ya Allah, kocak. Ngasih KTP KK, surat kesehatan, surat ini itu, nah gitulah kira-kira. Jadi saya berasumsi Kalau situ mungkin dipintai ijazah, karena kan siapa kan nggak pernah menjabat, belum ada bukti misalnya. ya mungkin sama. Dan antara ini kan barang yang belum pernah ada sebelumnya di Indonesia ya, sovereign fund ya, kita nggak tahu apakah ini BUMN, apakah ini apa, bagaimana pengelolaannya. Jadi kita tanya aja daripada kita salahkan. Dan ternyata sampai hari ini tidak diberikan ke kami. Nih gue tanya abang buntal, katanya abang ini, bang coba dicek juga itu ijazahnya Pak SBY. Beliau juga mantan Presiden 2 periode. Gini maksud saya itu jangan-jangan ya Danantara ya memang tidak meminta untuk apa itu berkas-berkas ya, karena ya nggak mungkin lah seorang mantan Presiden 2 periode kok dipintai lagi berkasnya gitu maksud saya. Jangan-jangan juga tidak dikasih atau tidak direspon. Nah itu jadi jangan hanya Pak Jokowi saja disudutkan. Nah coba ya tolong coba Pak SBY juga dikasih tidak. Nah itu pertanyaan saya. Teman-teman tahu semua, dalam hukum fotokopi bukan bukti. Clear ya? Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami, karena apa yang ada di berkas ini adalah Kan? Pokoknya lama-lama gila kata sumpah. sama atau identik dengan yang sudah kami teliti, dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Ya, gitu. Jadi artinya apa? Dari sisi dimensi, Wah bukan bukti, wajar palsu. meskipun ini adalah fotokopi, tetapi fotokopi itu tidak merubah yang namanya jarak, struktur dan sebagainya. Dan di sini sangat kelihatan bagaimana huruf Z itu ada agak ke atas, dan di mana huruf A-nya itu keluar dari logo, Suka-suka kalah. mencotot keluar. Kalau letak perbuatan melawan hukumnya Pak Jokowi itu gimana? Kalau dari sudut gugatan itu, beliau itu tidak pernah mendatangi persidangan untuk menunjukkan ijazah, baik lewat persidangan itu sendiri maupun pada publik. Nah, kami melihat ini anomali. Jadi tidak ada kepantasan. Sampean yang anomali mas. Jujur. Asas kepantasan di situ tuh tidak berlaku gitu. Dan sedangkan menurut kita, kepantasan itu kan juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Jadi letak perbuatan melawan hukumnya di situ. Ini ada kegaduhan, terus
Oh, ada kegaduhan. Kan anomali kan? Mereka sendiri yang bikin gaduh, terus mereka sendiri yang merasa terganggu. Itu tidak ada upaya stop. Jadi hanya berpegang pada beberapa tadi penggalan-penggalan asas hukum itu. Siapa yang membuktikan, siapa yang menduga dia harus membuktikan. Terus apa? Tidak ada Dugaan saya CLS ini ya hanya untuk mengulur waktu. Dan inilah bukti bahwa mereka itu ya takut menuju persidangan. Dan ya sekali lagi kita ragu dengan hasil penelitiannya, katanya penelitian itu tadi. Makanya kita kembali kepada keputusan Mahkamah Konstitusi mengembalikan ibu kota negara, ya. Sementara ini kembali ke Jakarta. Saya khawatir nanti ritual kayak gini. Nah. Jadi kawan-kawan, MK sudah mengeluarkan keputusan bahwasanya ibu kota negara Republik Indonesia itu tetap di Jakarta ya kawan-kawan. Dan ini status quo terhadap Jakarta masih ibu kota Republik Indonesia itu bukan berarti IKN itu gagal atau berhenti dibangun, bukan pula harus digagalkan, harus dihentikan pembangunannya. Jadi ini hanya terkait tentang hukum administrasi yang mana merupakan penundaan administrasi agar transisi dan juga pelaksanaannya dapat rasional dan juga terencana. Jujur sih, sampai sekarang gue masih penasaran kenapa si Roy Suryo itu mengundurkan diri dari Demokrat. Apa jangan-jangan nih karena kemarin ditugaskan oleh Pak SBY untuk melanjutkan Hambalang, uang gagal, sekarang mangkrak ya, mengundurkan diri. Jangan-jangan ya. Dengan baik, ibaratnya nih kalau kamu bikin rumah baru. Jadi ya berharap IKN bisa mangkrak juga. Sorry ya. Dan ketika rumah baru kamu belum selesai kawan-kawan, apakah kemudian kamu segera memboyong keluarga kamu pindah ke rumah yang bahkan belum selesai? Nah ini transisi seperti ini, penundaan administrasi seperti ini wajar kawan-kawan. Agak ini tuh untuk kepentingan dan kesiapan ekosistem yang nyata. Tapi tetap IKN itu masih tetap berpijak kepada undang-undang IKN yang sampai saat ini masih berlaku. Jadi bukan cuma Indonesia kok yang memindahkan ibu kota seperti ini. Ada 7 negara lain yang juga melakukan hal yang sama, memindahkan ibu kota mereka, dan itu membutuhkan waktu kurang lebih dalam kurun waktu 20 tahun. Jadi pemindahan ibu kota ini kawan-kawan bukannya proyek simsalabim yang langsung jadi, tapi memang harus dibutuhkan kesiapan yang benar-benar matang untuk pemindahan orang-orangnya di sana juga, biar ASN yang nanti akan dipindahkan juga dapat nyaman bekerja di sana. Kan nggak mungkin kita bekerja di ekosistem yang bahkan belum selesai. Bagaimana menurutmu? Daya tarik Bapak Jokowi sampai hari ini benar-benar belum luntur. Seorang mantan presiden yang masih dielu-elukan oleh masyarakatnya, bukan hanya di sosial media, tapi sampai menyambangi rumahnya. Gila, selain Bapak Jokowi kayaknya belum ada. 10 tahun mengabdi, kecewa tapi tidak menyakiti, dipukul malah dirangkul, nadanya rendah tapi berwibawa, menenangkan dan meluluhkan. Di era gempuran dari dalam dan luar negeri, dihujat dan rendahkan, tapi beliau masih tetap tenang, karena beliau percaya hasil kinerja dan fakta di lapangan yang berbicara. Badannya kurus dan tidak berotot, tapi bicara tentang masyarakat beliau sangat ngotot. Pak Jokowi, barometer politik bukan lagi kepada partai, tapi Bapak Jokowi yang pegang kendali. Makanya serangan demi serangan selalu mengandui. Musuh berusaha menjatuhkan, tapi mereka yang kewalahan. Mereka yang berpolitik, tapi Bapak Jokowi yang ditarik-tarik. Mengerikan. Ini sebuah fakta. Tabur tuai itu benar-benar terbukti. Jokowi menyatakan siap akan keliling 38 provinsi. Ada apa itu maksudnya? Kaitannya apa? Kaitannya untuk datang menyemangati PSI. Tetapi pada saat yang sama dia tidak berani hadir di satu pengadilan. Woi, telek sapi ya. Amat kok yugen apa juder kowe telek cecak dungake ya. Arep Jokowi kuwi arep keliling sak Indonesia apa urusanmu? Emang dapurmu ki sapa? Sing cilikane kuyokan uyos cangkeme ambipane ya. Uang ora diucek mending kowe iki berpola pikir piye carane iso tuku jas anyar. Nih baru cocok nih lawan debatnya Om Tom nih. Jas kok yo mbok kuwi terus ki jas nilah apa piye? Amat kowe Junidin. Geger kecangkeman kowe iki. Kok iki pengacara ya ora tau menang kok nang pengadilan kok kalah terus kok ngecupres rene tak idoni raimu.
Indonesia iki aja mbok untran-untran. Cok telek cecak tenan dapurem bentuke. Aku ora raimu kudu ngruwes, kudu nuapuk cowek lho, ndeblok congorem karo sambel sak cowek. Gegeri wong wis orang guadeg. Ya. Nah pengadilan pengacara kalah terus kok geger. Kowe iki ngucek-ngucek ijazah Jokowi karep mbok nggo apa? Arep mbok silah. Lah kowe wani apa ora ngucek-ngucek ijazah SBY Megawati wani apa ora kowe? Geger kowe iki kok. Cedak lho tak idoni raimu kowe. Tenan. Cedak iki lho tak idoni raimu. Nah ora tak kuaplok cangkemmu iki. Untungnya wanimu nang media sosial, nah kowe pansos ya aja ngono kuwi. Ya gegerno donya. Nah mbok ucek ya jelas mbok lebokno TV, guablak men iki. Sampai detik ini saya belum pernah menerima undangan dari Polda Metro Jaya berkaitan dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Dan terus terang saya heran mendengar informasi ini karena saya tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Abraham Samad, sayang beliau belum hadir ya sampai dengan siang hari ini, padahal saya sangat ingin bertemu dengan beliau sekarang. Setelah 6 bulan kita sama Dikira si Abras itu bodoh betul rakyat Indonesia ya. Ya Allah. sama berjuang. Guys, lu mesti lihat responnya Pak Jokowi terhadap isu yang lagi rame sekarang ya, dolar dan warga desa. Jadi Pak Jokowi itu nge-share kegiatan dia bersama ibu-ibu muda di Solo lagi beraktivitas yoga dengan pakai topi Nike dan jaket Adidas. Karena Pak Jokowi itu senang bermain simbol, coba gua terjemahin ya simbol-simbol yang pingin dia sampaikan sebenarnya apa ke masyarakat atau ke orang-orang. Jadi Pak Jokowi pakai topi Nike dan jaket Adidas itu tidak seperti ingin menyampaikan kalau di desa juga pakai dolar dan kegiatan. Ini real siapa bang? Ini Jokowi lebih dari pokoknya bang ini Jokowi banget lah pokoknya, sampai simbol pun beliau tafsirkan. Oke. Dia yoga itu kan identik. Oh ya sekalian ini untuk Ibu Tipa tuh kan yang selalu nyiri, dengerin Bu. Ini kalau orang pikirannya positif itu ya mengeluarkan yang positif, bukan seperti Ibu yang geli apa aja geli. Dengan ketenangan, fokus dan ya mengatur ritme keseimbangan hidup lah. Nah, seakan tuh Pak Jokowi pengen ngasih tahu kemungkinan ke Pak Prabowo ya supaya lebih tenang, lebih fokus dan lebih menata ritme lah. Sementara kegiatan dia bareng ibu-ibu muda, dia ingin menyampaikan kalau dolar tinggi itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan ibu-ibu muda di desa-desa. Dan karena ibu-ibu desanya lagi berolahraga yoga bersama Pak Jokowi, seakan Pak Jokowi itu ingin mengatakan kalau tenang, ibu-ibu ini masih bisa saya tenangkan di sini di desa. Ya Allah, sabar, istimewa, sabar. Terus ini sing penting, yang saya ambil salah satu pelajaran. Beliau menyampaikan seperti ini. Jenengan tapi sehat nggih Bapak, alhamdulillah, pangestune Gus. Jadi ujian terberat saya itu dulu waktu jadi presiden, dihina, dihujat, dicaci, dijelek-jelekan. Jadi saya dituntut untuk sabar, padahal pada waktu itu saya memiliki power. Sabar pada waktu memiliki power, paham betul? Itu berat, itu sulit, tapi beliau berhasil menahan. Ini seorang Gus saja muji Pak Jokowi, tapi ya kalau seorang Ode, nah Ode penilai kalian sendiri. Wes nek jenengan orang mudeng, contohnya gini, enek uang moro-moro muni gini, akui 3 tahun ora mangan sego, manganku sego jagung. Lah nek wong kuwi pancen mampu tuku sego beras tapi mangan sego jagung, sabari wong kuwi hebat, padahal mampu tuku toh. Tapi nek wong kuwi ora mampu tuku sego beras tapi kok mampune sego jagung, baru kuwi muni sabar aku mangan sego jagung. Sabari kan ya sabar krana pancen ra mampu. Ya ora? Umpamane Margono wis. Tapi jujur sih Pak Jokowi itu secara tidak langsung beliau itu memberikan contoh pada seluruh masyarakat Indonesia.
memberikan suri tauladan, dan itulah harusnya dimiliki oleh sosok negarawan sejati seperti Pak Joko Widodo. Dilokne wong, no, kowe elek, kowe ngene, kowe ra duwe apa-apa. Lah, Margono sing ngelokne gawa di dhuwur, utawa sing ngelokne umpamane Pak Haji Beki ngono ya wis. Sing ngelokne Pak Haji Beki, duwite luwih akeh, jabatane luwih dhuwur. Margono muni, wis bene aku dilokne Pak Haji Beki, sabar. Iki kan sabare pancen krana ora mampu bales to. Apa bales di duwiti ya selesai. Pancen ndak ngatasi to. Loh, kaya Margono ngene kok curhat karo wong, aku lho ben ngaji karo Guse dielek-elek dilok-lokne, aku sabar. Kan pancen ra mampu bales. Ya ora? Istimewanya Pak Jokowi waktu memimpin bangsa ini delok bangun apa ae. Programnya sing berhasil apa ae. Ora kok iki kampanye lho, Pak. Beliau ini ora arep macung presiden lho. Iki nggih belajar awake dhewe. Dilokne Firaun, dilokne apa, ya ora? Diceluk Mulyono, diceluk apa, diceluk wis ngene. Padahal TNI pada waktu itu yo duwe, polisi yo duwe, kejaksaan yo duwe, tapi ngempet. Sing ngelok-ngelokne panggah urip to. Ya cara aku ngono, Margono ngelokne aku gek aku duwe power. Mbane Margono ngelokne aku, Gus Idam iki jen nganyel ning ngene-ngene. Tatoe tak telepon. To. Pedoten gulune Margono jam 3. Selesai to, Pak. Gek tato iki mesti pilih duit 2 juta wi. Iya to. Pinten iki Gus taripe? 5 juta to. Mangkat. Di Margono turu ngono moro-moro pisah. Guluku ning ndi ngono ya? Ya ngono, ya ora? Lho. Dituntut sabar padahal memiliki power. Abot napa mboten? Nek sabar pancen awake dhewe ra mampu, kuwi umum, wajar. Tapi nek duwe power kok sabar. Masya Allah. Angel, Pak. Angel. Mulakno Masya Allah, awake dhewe aja dadi wong sing melok-melok, ngelok-ngelokne wong. Sudahlah, kalau ada orang yang memang baik, berkarya, akui dengan apa adanya, gitu. Nek pancen ra iso ngelem meneng ae. Ngoten lho nggih. Negara niki gen gayeng, ngoten. Gayeng ngoten. Ya Allah. Tapi aku nyeritakne ngene iki digoreng aku. Tapi aku yo gumun lho. Nek sing mara ning tokoh pejabat aku iki kok geger ya. Hibah ngono lho. Mas aku yo akeh sing mara Pak Jokowi. Nyapa yo masalah yo? Ngerti orang jenengan? Ganteng. Mek koyo ngene pansos. Sanoke aku pancen berbahaya sanoke. Yes, tapi ya Allah. Tapi pokoknya muga-muga bangsa iki adem ayem. Pokoknya ini real baru Gus, bukan Gus yang gak tahu terima kasih kemarin. Pokoknya parah betul yang itu. Adem ayem jenengan tak aturi yo Pak Jokowi monggo pinarak teng Blitar aku yo ngono. Sengko kapan-kapan gen rene, dongakne gen sehat. Nah, 50. Hampir tadi keselak sumpah. Ya Allah, siapa yang edit ya Allah. Perbanyaklah. Ada influencer bule, terus dia hobi kritik pemerintah, terus dia kritiknya semuanya asbun, nggak pakai data dan apa. Itu jangan-jangan itu si bule itu agen CIA, guys. Nih, gua tahu, jangan-jangan ya. Yang mana sih jujur? Jujur deh, gue bingung. Apa mungkin yang bule yang ke IKN kemarin kan, yang kritik IKN juga sekarang juga mengkritik Pak Prabowo. Pokoknya memang aneh betul. Kalau bilang anti asing memang orang asing kan. Soalnya gini, tugas agen CIA itu di Indonesia memastikan Indonesia harus dalam jangkauan atau sesuai dengan kepentingan si Washington, kepentingan Amerika. Apa jangan-jangan kita nggak tahu, guys. Mereka nyebarin ketakutan biar Indonesia tuh ketergantungan dengan
Amerika. Makanya lu lihat kan banyak program-program pemerintah yang sebenarnya bagus, termasuk program hilirisasi itu dikritik. Tapi emang betul sih, bule itu kok sibuk banget. Pokoknya beda daripada bule-bule yang lain, jujur sih. Guys, karena ya itu CIA. Kita malah dibikin goblok, malah dibikin seolah-olah rupiah itu harus menguat. Padahal bukan begitu. Indonesia kalau mau jadi negara maju, wajib rupiah itu melemah supaya kita bebas dari barang-barang impor, supaya barang-barang impor makin mahal, supaya orang-orang di Indonesia makin pengen berinovasi, bikin bibit-bibit baru, bikin gandum yang bisa tumbuh di Indonesia, bikin kedelai yang bisa tumbuh di suhu Indonesia. Inovasi, substitusi barang impor, kan begitu dong mindsetnya. Tapi kenapa kita tetap dimanipulasi untuk takut dengan pelemahan rupiah, guys? Menurut lu kenapa, guys? Even Donald Trump aja pengen dolar itu melemah, guys. Lu lihat Wall Street Journal, Trump itu pengen dolar tambah melemah. Kenapa lu disuruh pengennya dolar menguat? Karena lu kena tipu media, lu kena tipu dosen lu kena tipu guru-guru sekolah lu. Hoax semua. Dibilang Indonesia bakal hancur. Enggak, Donald Trump aja pengen, guys, yang namanya dolar itu melemah. Supaya apa? Pabrik-pabrik di Amerika Serikat kompetitif, produk-produk buatan Amerika Serikat jadi lebih murah. Berarti dia pengen, guys, tapi nggak bisa. Kenapa? Simple aja. Karena Cina udah lebih dulu melakukan apa? Pelemahan mata uangnya secara masif. Lu bayangkan sampai Donald Trump itu kesel. Dia nunjuk-nunjuk Cina, lu udah melakukan manipulasi keuangan. Kok bisa sih Cina mata uangnya lemah terus, makin lama makin lemah. Ujung-ujungnya Amerika bisa bangkrut. Ujung-ujungnya orang Amerika demennya ketagihan sama barang made in China karena murah. Padahal Nah ini baru nih, real ya, cerdas nih. Ini seperti surat Al-Insyirah kalau tidak salah. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Nah pokoknya beginilah seharusnya kita harus mencari sisi positif, jangan terus pesimis. Belum apa-apa sudah usul duluan, belum apa-apa sudah nyerah duluan. Nah, janganlah. Ini kita ambil sisi positifnya lah. Dan masuk akal dan logis ini menurut abang ini. sengaja dilemahkan mata uangnya. Takut Amerika. Kenapa nggak diketahui orang? Yang saya tahu memang orangnya senyap, Pak. Nggak mau didengar, nggak mau ditonton kalau berbuat sosial itu, Pak. Tetapi luar biasa. Itu dari dulu, Pak, ya? Dari dulu. Jujur aja, Pak. Ya itu saya ceritakan di Timur tuh nyampe gereja pun disumbang gitu, Pak. Gereja tuh tahu apa karpet atau apa. Yang jelas ya nggak seperti yang sebelah lah, yang bikin jambat tapi episodenya baru jilid-jilid ya, bukan beda, jangan disamakan lah. Apa tuh namanya Pak Sigit bagian kasih 4. Dia tugas dia nyari karpet ke Jakarta, dia dari dulu, Pak. Saya dulu punya guru waktu saya masih muda. Saya kena fitnah 2-3 kali. Saya down. Tahu-tahu saya ngeluh ke guru saya, jangan kecil hati. Engkau difitnah berarti engkau diperhitungkan. Engkau difitnah karena engkau ditakuti. Loh, kok takut sama saya? Iya, engkau difitnah berarti kau disuruh hati-hati. Risikonya seorang pendekar, seorang kesatria siap dimaki-maki, siap dihujat, siap dicerca, siap difitnah, tapi terus berbuat yang baik untuk bangsa dan negara. Tapi lagi-lagi Pak Jokowi dan Pak Prabowo memberikan contoh kepada kita masyarakat Indonesia ya, bagaimana seorang pemimpin itu siap dikritik, siap dihina, bahkan siap difitnah. Dan itulah sosok negarawan sejati. Kalau masalah dolar yang terus kalian goreng, kalau kata Bung Hasan Nasbi, yaitu ya Pak Prabowo itu sebenarnya seperti orang tua menasihati anaknya. Nak, kalau masalah biaya sekolah itu nggak usah dipikirkan. Yang penting kamu belajar yang rajin, yang tekun, yang serius. Dan jujur, saya yakin betul beliau pasti bekerja habis-habisan, bekerja mati-matian untuk rakyatnya sendiri. Dan untuk masalah Rusyo ini, jujur sih, gue masih penasaran apa sih sebenarnya penyebab dia itu mengundurkan diri di Demokrat. Jangan-jangan kan kemarin kan kita tahu itu Pak SBY menugaskan si Roy Suryo untuk meneruskan Hambalang. Mungkin sih ya, mungkin Pak SBY menilai si Roy Suryo ini kan dekat dengan Pak Joko Widodo. Gagal ya, secara sadar diri ya, kalau masih ada rasa malu ya mengundurkan diri. Jangan-jangan ini mungkin itulah yang membuat atuk benang merah ini orang sampai sakit hati betul dengan Pak Joko Widodo ya, langsung auto gelandangan politik.
Lagian ya emang apa sih urgennya kalau Hambalang itu harus diteruskan kan? Kalian saja IKN berharap mangkrak, sedangkan yang betul-betul mangkrak kalian berharap lanjutkan, itu pola pikirnya gimana coba? Sumpah, ini real, lama-lama kita stres nih mengikuti pola pikir orang sakit hati. Ya, yang gue bilang berkali-kali, sakit hati gak diobati, nyalur kotak konsulet. Nah pokoknya masyarakat cerdas, masyarakat paham betul, dan masyarakat tidak bisa lagi dibodoh-bodohi dengan akal-akalan yang tidak masuk akal dan tidak logis itu apa. Nah saya akhiri, salam cerdas, salam waras, tentunya ya tetap jaga rukun aman persatuan Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.